Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Saya akan menjelaskan tentang turunan parsial dan turunan total. Pengertian daripada turunan parsial ini sendiri adalah turunan dari suatu fungsi yang variabel itu lebih daripada satu dan yang diturunkannya itu cuma satu variabel, sedangkan yang lain dianggap konstanta. Sedangkan turunan total sendiri adalah turunan daripada suatu fungsi yang memiliki dua variabel atau lebih, di mana semua variabelnya itu diturunkan secara bersamaan. Supaya lebih paham, kita lihat contoh soal. Contoh soalnya itu ada W sama dengan X kuadrat Y tambah Z pangkat 3. Nah, di sini kita akan cari dulu turunan parsialnya. Nah, berarti kita cari dulu. Nah, sekarang kita cari dulu turunan dari W terhadap X. Kita cari dulu dw per du X. Nah, kita lihat yang variabel X. Berarti di sini kita lihat turunannya ada 2X, Y-nya 2XY. Ininya dianggap konstanta jadi 0. Atau kalau nggak ditulis boleh juga. Nah, habis itu kita cari lagi turunan dari si Y-nya. Kita tulis 2 per 2Y sama dengan X kuadrat, karena turun dari Y sama dengan 1. Kemudian kita cari turunan dari W terhadap Z. Kita cari 2 per 2Z sama dengan 3Z pangkat 2. Selanjutnya dari turunan parsial ini kita cari turunan totalnya. Kita belah dulu supaya enak dilihat. Kita dapat rumusnya itu dw sama dengan 2 per dx kali dx tambah 2 per 2y dy tambah 2 per 2z dz. Nah, kemudian ini kan udah dapat tadi, kita substitusi aja. 2 per 2x berarti 2xy dx tambah 2 per 2y x kuadrat dy tambah 2 per 2z 3z kuadrat dz. Sudah siap, ini turunan totalnya. Di sini saya akan menjelaskan integral lipat 2. Integral lipat 2 adalah suatu proses menjumlahkan nilai dari suatu fungsi dua variabel dari seluruh titik dalam suatu daerah pada bidang datar. Biasanya integral lipat 2 ini digunakan untuk mencari volume, kemudian total dari seluruh nilai pada suatu bidang datar, dan lain-lain. Contohnya adalah contoh integral lipat 2. Kita cari integral ganda dari 2x min kurang y dy dx dengan batas dalam 1 sampai 2 dan batas luar 2 sampai 3. Jawab. Pertama kita cari dulu yang terhadap sumbu y. Jadi misalkan ini 2, 3, ini kita turunkan ya terhadap sumbu y. Sekarang kita cari turunannya, ini 2xy kurang 1/2 y kuadrat dengan batas 1 sampai 2 dx sama dengan 2, 3. Ini kita substitusi 2x kali 2 kurang 1/2 kali 4 langsung ya, karena ini 2 pangkat 2 4. Kemudian kita kurang 2x kali 1 ya, 2x kali 1 kurang 1/2 kali 1, karena 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita cari ini 2, 3, ini dapatnya 4x kurang 2 kurang 2x. Ini
kita 1 kurang 1/2 dapatnya 0,5 atau 1/2 sama saja. Sehingga kita cari 2 plus 3. Ini jadi 4x kurang 2x 2x. 2 kurang 0,5 jadi 1,5. Ini jangan lupa ya dx. Nih. Selanjutnya kita cari dx-nya. Kita cari anti turunannya. Anti turunan dari 2x yaitu x kuadrat kurang 1,5x dengan batas 2 dan 3. Setelah itu kita substitusi saja x kuadratnya jadi 3 pangkat 2 9 kurang 1,5 kali 3 4,5. Kemudian dikurang batas bawahnya x kuadrat dikali dengan 2 berarti sini 4 dikurang 1,5 kali 2 kurang 3 sama dengan ini 9 kurang 4,5 4 kurang 3 1 45 kurang 1 sama dengan 3,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdalia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Yang pertama, tentukan turunan parsial dari A-nya fxy sama dengan 1 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Yang pertama kita harus cari dulu turunan parsial terhadap x. Nah, kita turunkan, kita dapat min 2x. Kemudian kita cari turunan parsial dari y terhadap y, sehingga kita turunkan 2f per 2y sama dengan min 2y. Selanjutnya soal yang B, kita cari turunan parsial dari x kuadrat y kuadrat tambah x y tambah 1. Jadi caranya sama seperti tadi, kita turunkan yang pertama terhadap x, kemudian kita dapat 2xy kuadrat tambah y, kemudian kita turunkan lagi terhadap y, sehingga kita dapat 2y x kuadrat tambah x. Kemudian soal yang kedua, tentukan diferensial total dari a f x y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ini caranya sama juga tadi seperti tadi, kita cari pertama turunan parsial terhadap x. Jadi kita dapat turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. Kemudian kita turunkan terhadap y, sehingga kita dapat turunan daripada y kuadrat sama dengan 2y. Selanjutnya, karena ini diferensial total, maka rumusnya adalah ini. Sehingga kita substitusi aja. 2f per 2x adalah 2x dx ditambah 2f per 2y, yang tadi kita dapat 2y dikali dy. Kemudian yang b-nya z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x tambah 4y tambah 7, di mana x sama dengan t kuadrat tambah x kuadrat, di mana y sama dengan 5t tambah 7s. Ini adalah rumus umum dari diferensial total. Kemudian kita cari dulu satu-satu. Kita cari 2z per 2x. Kita turunan z terhadap x, kita dapat 2x kurang 2. Kemudian kita cari juga turunan z terhadap y, sehingga kita dapat 2y tambah 4. Nah, kemudian kita cari juga di x per dt, di mana kita tahu bahwasanya x sama dengan t kuadrat tambah x kuadrat, sehingga kita dapat dx per dt sama dengan 2t. Kemudian dx per ds sama dengan 2s. Kemudian yang y-nya sama dengan 5t tambah 7s. Kemudian kita cari turunan y terhadap t sama dengan 5 dan turunan y terhadap s sama dengan 7. Kemudian kita substitusi ini semua sama seperti dalam rumus yang tadi, sehingga kita dapat dz per dt sama dengan 2x kurang 2 kali 2t tambah 2y tambah 4 kali 5, dan dz per ds sama dengan 2x kurang 2 kali 2s tambah 2y tambah 4 kali 7. Kemudian bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk t dan s, di mana x-nya adalah t kuadrat tambah s kuadrat dan y-nya sama dengan 5t tambah 7t. Sekarang kita substitusi aja 2x kurang 2, kita substitusi x-nya dengan ini, sehingga kita dapat sama dengan
2 kali T kuadrat tambah S kuadrat kurang 2 sama dengan 2T kuadrat tambah 2S kuadrat kurang 2. Kemudian yang Y ini juga kita ubah, kita substitusi Y ini ke dalam persamaan ini, sehingga kita dapat 2 kali 5T tambah 7T tambah 4 sama dengan 10T tambah 14T tambah 4. Kemudian kita tulis kembali ini dalam bentuk T tambah S, sehingga didapat dz per dt sama dengan 2T kuadrat tambah 2S kuadrat kurang 2 kali 2T tambah 10T tambah 14T tambah 4 kali 5 sama dengan 2T kali 2T pangkat 2 tambah 2S pangkat 2 kurang 2 tambah 5 kali 10T tambah 14T tambah 4. Kemudian yang dz per ds sama dengan 2T kuadrat tambah 2S kuadrat kurang 2 kali 2S tambah 10T tambah 14T tambah 4 kali 7 sama dengan 2S kali 2T kuadrat tambah 2S kuadrat kurang 2 tambah 7 kali 10T tambah 14T tambah 4. Selanjutnya soal nomor 3, carilah integral lipat ganda dari 2xy dengan batas dalam y sama dengan 0 sampai y sama dengan 2 kurang 2x dan batas luar x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Nah, pertama kita cari dulu yang y-nya. Jadi kita cari ini integral dari y, dapatlah 1/2 y kuadrat dengan batas 0 sampai 2 kurang 2x. Selanjutnya kita substitusikan y-nya, kita ganti dengan batas atas dikurang batas bawah. Setelah kita substitusikan, kita kalikan 2x dengan 1/2 sehingga kita dapatlah x di sini. Ininya tetap. Selanjutnya ini kita jabarkan, dapatlah 4 kurang 8x tambah 4x kuadrat. Setelah itu kita kalikan ke dalam. Selanjutnya kita cari integral dari ini sehingga dapatlah 2x kuadrat kurang 8 per 3x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Selanjutnya kita substitusikan x-nya dengan 1 dan 0. Kemudian kita dapatlah 2 kurang 8 per 3 tambah 1. Kemudian kita samakan penyebutnya, kemudian dapatlah hasilnya 1 per 3. Selanjutnya soal nomor 4, carilah integral ganda dari xy dengan batas dalam y sama dengan 0 sampai y sama dengan akar 2x kurang x kuadrat dan batas luarnya x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Kemudian kita cari dulu ini pertama yang y-nya. Kemudian y-nya ini kita integralkan, dapatlah 1/2 y kuadrat dengan batas 0 sampai akar 2x kurang x kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan y-nya dengan batas ini. Lalu kita karena ini akarnya berpangkat, maka akarnya hilang. Selanjutnya ininya kita kalikan ke dalam sehingga dapatlah ini. Lalu kita kalikan lagi x yang di luar ini ke dalam ini lagi sehingga dapatlah x kuadrat kurang 1/2 x pangkat 3. Kemudian kita cari integral dari x kuadrat kurang 1/2 x pangkat 3, dapatlah 1/3 x pangkat 3 kurang 1/2 kali 1/4 x pangkat 4 dengan batas 0 sampai dengan 2. Selanjutnya kita ini kalikan dulu ya, 1/2 kali 1/4 dapatlah 1/8 x pangkat 4. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya sehingga dapatlah 8 per 3 kurang 2 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 5. Kita cari integral rangkap 3 dari 4xyz dengan batas dalam z sama dengan 0 sampai z sama dengan 1. Kemudian batas tengahnya x sama dengan 2 sampai x sama dengan 3. Kemudian batas luarnya y sama dengan 1 sampai y sama dengan 2. Kita selesaikan dulu yang z-nya. Kita cari dulu integral dari z sama dengan yaitu 1/2 z kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Kemudian ini tetap ditulis seperti biasa. Ini kemudian yang z-nya kita substitusikan batas-batasnya dengan batas atas dikurang batas bawah. Setelah kita dapatkan 1/2 kali 1, 1/2 dikali 4 sama dengan 2. Kemudian x-nya yang turun. Selanjutnya kita kerjakan yang x-nya dulu. Nah, kita cari integral dari x yaitu 1/2 x pangkat 2 dengan batas 3 dan 2. Selanjutnya kita substitusikan si x dengan 3 dan 2. Lalu setelah dikalikan dapatlah 9/2 kurang 4/2. Ini kita kurangkan dapatnya 5/2. Jadi integral dengan batas 1 sampai 2, 2y dikali 5/2 dy dapatnya
Ini dikalikan, jadi 2-nya dicoret, dapatnya 5Y. Kemudian kita integralkan 5Y ini, yaitu 5/2Y kuadrat dengan batas 1 dan 2 ini. Lalu kita substitusikan batas atas dikurang batas bawah. Dapatlah 10 kurang 5/2. Kemudian kita samakan menyebutnya dapatlah 15/2. Siap.